Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini untuk kita memberikan waktu yang terbaik untuk kita boleh datang dan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita, fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kita tanggalkan sejenak pekerjaan kita, aktivitas kita mau berikan waktu kita yang terbaik untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan kami Tuhan. Segala syukur kami mau berikan di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang telah membela kami, Engkau juru selamat kami, Engkau Allah yang telah rela mati buat kami. Haleluya Yesus. Ya Yesus, Kau mati bagiku, yang
berikan bagi setiap kami Tuhan. Sebab Kau terlebih besar Tuhan dari segala sesuatu yang kami hadapi saat ini. Engkau terlebih besar dari ketakutan kami. Engkau terlebih besar dari permasalahan kami. Kau terlebih besar dari bumi ini Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, biarlah itu boleh memulihkan kami, menguatkan kami ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kami menjadi umat-umat pemenang di dalam Engkau, dan kami senantiasa memperkatakan setiap ucapan
syukur kami, setiap iman kami di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Kami mau lebih lagi memuji-muji dan bersorak-sorak buat namamu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat, nggak kedengeran sampai ke sini. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Saya berharap semuanya tetap bersukacita, sebab kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama katakan dengan penuh iman, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, Dia telah menyatakan bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia telah mengangkat setiap sakit penyakit kita. Haleluya, Yesus Aku
Sebab Kau Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan atas hidup kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, sebab Engkau Allah yang berjanji akan senantiasa menyertai setiap kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami yang rindu menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus.
saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah berikan kepada kami, dan hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita karena kami dapat beribadah kepadamu sekalipun kami beribadah di keluarga kami masing-masing. Tapi Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap memberi perlindungan kepada kami, dan Tuhan akan berbicara kepada kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, salam, salam, shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan janji saya minggu yang lalu, bahwa kita akan menyelesaikan seri yang kedua, bagaimana bangsa-bangsa itu ada di hati Tuhan. Ini seri yang kedua. Seri yang pertama, minggu yang lalu kita sudah bahas dua hal mengenai bagaimana Abraham dipanggil untuk bangsa-bangsa, dan Allah menyertai Abraham dengan berkat-berkatnya. Kita sudah bahas dua poin minggu yang lalu. Tuhan menjadikan bangsa Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, Tuhan memberkati Abraham. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana Allah memberkati Abraham, karena Abraham meninggalkan tanah Urs Kasdim dan meninggalkan sanak saudaranya pergi ke tanah Kanaan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah bapak rohani kita. Maka kita sebagai anaknya juga meneladani kerohanian Abraham. Kita sering mendengar seperti bapak, juga seperti anak. Jikalau Abraham sebagai bapak rohani kita menerima berkat-berkat yang asalnya dari Tuhan, maka anak-anaknya pun akan diberkati oleh Tuhan. Nah, berkat yang diterima oleh Abraham yang lalu sudah saya sampaikan, bahwa Tuhan itu telah memberkati Abraham dengan namanya besar, dan Tuhan memberkati Abraham. Nah, sekarang yang ketiga, saudara, janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Berkat yang ketiga yang akan diterima oleh Abraham, Tuhan mengatakan apa? Aku akan membuat namamu masyhur. Janji Allah ketika Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, tidak hanya Tuhan memberkati, tetapi Tuhan menjadikan nama Abraham menjadi masyhur. Allah ingin mengatakan kepada Abraham, ketika Abraham ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah dan daerahnya, tentunya Abraham kehilangan namanya di sana. Ketika kita ini pindah alamat, maka daftar penduduk di tempat itu pasti akan dicoret. Mungkin sama dengan Abraham, ketika Abraham meninggalkan, maka namanya akan dicoret. Tetapi Tuhan akan menjadikan
nama Abraham ini lebih besar, lebih termasyhur daripada nama yang ada di Urs Kasdim. Dan ini terbukti, saudara. Nama Abraham adalah nama yang terkenal, nama yang populer, nama yang tidak asing bagi kita. Dan terbukti sampai sekarang, semua orang kenal dengan nama Abraham. Kalau orang Islam mengenal Ibrahim adalah nabi yang terkenal. Kalau di agama Kristen, Abraham itu adalah bapak orang-orang percaya. Di agama Yahudi, Abraham lebih terkenal karena Abraham itu sebagai nenek moyang mereka. Dan nama-nama orang percaya itu juga akan terkenal ketika kita ini meneladani Abraham. Karena janji Allah yang diberikan kepada Abraham adalah sama janji Allah diberikan kepada orang-orang percaya yang peduli kepada bangsa-bangsa. Dan saya lihat orang-orang yang memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa itu namanya dikenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama-nama orang percaya ketika melakukan firman Tuhan, meneladani Abraham, mengikuti jalan-jalan Tuhan, meneladani Abraham, taat kepadanya, setia kepada Tuhan, pasti namanya akan dikenal di sepanjang zaman. Kita dengar nama-nama mereka yang mereka taat kepada Tuhan. Kita kenal Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Petrus, Paulus, Agustinus, John Wesley, Calvin, Osborne, Bunda Teresa. Mungkin termasuk Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, nama saudara-saudara semua, nama orang-orang percaya yang melakukan pemberitaan Injil, pasti namanya akan dikenal. Maka janji Allah ini akan nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Sama dengan Allah memberikan nama yang termasuk, nama yang dikenal oleh bangsa-bangsa, yaitu nama Abraham. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita. Kita lihat ayat yang kedua kita baca. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang keempat, yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Abraham menerima janji Tuhan, Abraham akan menjadi berkat. Saya punya pandangan bahwa orang Kristen harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang Kristen itu bukan pengacau, orang Kristen itu bukan resean, gitu ya, bukan pembuat gaduh, bukan pembuat kacau, gitu. Atau orang Kristen itu sebenarnya bukan orang yang mutungan atau orang yang gampang tersinggung. Orang Kristen itu bukan penjahat, ya. Tetapi orang Kristen itu adalah orang yang menjadi berkat. Kalau Abraham itu diberkati Tuhan, maka Abraham ini juga menjadi berkat. Kalau Abraham itu menerima berkat, maka Abraham ini juga memberkati orang lain, memberkati bangsa-bangsa.
Maka orang Kristen itu harus menjadi berkat. Orang Kristen itu harus membawa damai. Orang Kristen harus membawa pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang Kristen ini harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ingat perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Artinya apa? Artinya orang Kristen di mana saja harus menjadi berkat, harus menjadi teladan, menjadi contoh. Perkataannya, perbuatannya, perilakunya itu baik, menunjukkan bahwa di dalam diri kita itu ada Kristus. Demikian juga Paulus. Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa orang percaya adalah apa? Tulisan-tulisan Kristus yang dibaca oleh orang-orang lain. Artinya apa? Bangsa-bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa yang belum percaya kepada Tuhan akan membaca kita, perilaku kita, perbuatan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Mereka tidak akan membaca Alkitab, tetapi yang dibaca adalah orang-orang Kristen. Maka mereka akan melihat perilaku kita, kita akan mendengarkan perkataan kita, mereka akan melihat perbuatan kita, mereka akan merasakan bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kita ini menjadi teladan bagi mereka. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ketika kita ini meneladani Abraham yang telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Maka saudara, kita harus menjadi berkat. Di mana saja kita harus menjadi berkat. Ini adalah janji Tuhan. Maka kita akan menjadi berkat setelah kita diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bapak Ibu dan sekalian, pernyataan ini menunjukkan Allah dan Abraham itu seperti satu tim kerja, yang siap untuk berperang, siap untuk melakukan pekerjaannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Janji Allah kepada Abraham, janjinya adalah jika orang-orang memberkati Abraham, Tuhan akan memberkati. Tetapi sebaliknya, jika orang-orang mengutuk Abraham, maka Allah juga akan mengutuk mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Abraham dengan sepenuh hati mendukung kehendak Tuhan, kepentingan Tuhan, rencana Tuhan, yaitu menyelamatkan bangsa-bangsa. Abraham itu melibatkan dirinya dan berperang untuk apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa itu ada di hati Tuhan. Maka ketika kita ini berdoa untuk bangsa-bangsa, kita ini peduli dengan bangsa-bangsa, kita ini memperhatikan bangsa-bangsa, kita ini mendukung pelayanan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa, kita ini ada di pihak Tuhan. Dan ketika kita ini memberkati bangsa-bangsa, maka Tuhan memberkati kita. Ketika kita ini peduli dengan misionaris yang memberitakan Injil kepada suku bangsa, kita ini peduli dengan lembaga-lembaga misi mengutus para misionaris, kita ini membantu dana untuk pemberitaan Injil, kita ini ada di pihak
Abraham. Kita memberkati Abraham. Maka orang yang memberkati Abraham, memberkati bangsa-bangsa, memberkati pemberitaan Injil. Apa kata Tuhan? Tuhan akan memberkati mereka. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak peduli dengan Abraham ketika Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tidak mengasihi Abraham, tidak peduli dengan pemberitaan Injil, tidak memperhatikan pemberitaan Injil. Kita tidak mau berperan di dalam pemberitaan Injil. Kita tidak mau berdoa untuk pemberitaan Injil. Kita ini tidak mau menyisihkan waktu untuk merenungkan, untuk mendoakan bangsa-bangsa. Apa kata Tuhan? Orang yang mengutuk Abraham, Allah akan mengutuk mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu adil. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Artinya apa? Artinya Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati orang lain. Tetapi Tuhan juga akan mengutuk orang-orang yang mengutuk orang lain. Ketika kita ini peduli dengan bangsa-bangsa, maka berkat Abraham akan dialirkan kepada kita. Tetapi ketika kita ini tidak peduli kepada bangsa-bangsa, kita tidak peduli dengan pemberitaan Injil, kita tidak peduli dengan gerakan misi, Tuhan akan mengutuk mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi bangsa-bangsa. Maka ketika kita ini berdoa untuk bangsa-bangsa, kita ini sudah ada di pihak Abraham. Maka berkat Abraham juga akan kita terima. Ketika kita ini peduli dengan bangsa-bangsa, maka kita ada di pihak Allah. Karena rencana Allah, bangsa-bangsa itu akan menerima keselamatan. Ketika kita ini peduli dengan gerakan misi, maka berkat Abraham itu akan menjadi berkat kita, bukan untuk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ini peduli dengan pemberitaan Injil, mendoakan misi, kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, memberkati mereka, saudara. Dan ketika kita ini memberkati mereka, Tuhan akan memberkati kita. Ini merupakan alasan bagi kita, Bapak Saudara, kita ini berdoa untuk misi, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk para misionaris dan keluarganya. Ini adalah alasan kita supaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa dan Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan khotbah hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kesempatan yang sangat indah, ibadah di keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tunggu-tunggu waktu. Kita kadang-kadang kalau punya waktu, kalau sudah ini, sudah itu, baru kita mau berdoa. Tapi saya ingin mengatakan, saudara, jangan tunggu-tunggu waktu ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Kita menyisihkan waktu, mungkin sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari, atau mungkin sebelum kita ini tidur. Mari kita berdoa bersama-sama, terutama untuk bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dan kaum bahasa yang kita kenal dan kita ketahui. Sudah saya perkenalkan, ada suku Sunda, suku Betawi, suku Banyumasan, ada suku Osing, ada suku Samin, ada suku yang lain. Nanti kita akan perkenalkan, kita doakan.
Mungkin nanti akan saya siapkan pokok-pokok doa untuk suku-suku terabaikan. Pokok doa yang lain mungkin bisa kita doakan Bapak Ibu Saudara. Para misionaris, orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil, keluarganya kita doakan, karena mereka peduli dengan bangsa-bangsa. Atau kita berdoa supaya Tuhan membuka pintu gerbang suku-suku yang terabaikan itu, supaya dapat dimasuki Injil. Atau kita ini berdoa supaya Tuhan melepaskan ikatan kuasa kegelapan yang mengikat suku-suku terabaikan itu, Bapak Saudara. Ya, mungkin tradisi atau mungkin mereka memiliki kebiasaan okultisme, kita doakan supaya Tuhan lepaskan. Kemudian kita juga berdoa untuk biaya mereka. Para misionaris diutus, mereka membutuhkan transportasi, mereka membutuhkan biaya makan, atau mungkin penerjemahan Alkitab, atau mungkin mendirikan stasiun radio supaya Injil dapat diberitakan melalui radio. Atau mungkin kita berdoa untuk orang Kristen dari suku tersebut, supaya orang Kristen yang sudah percaya ini memberitakan Injil kepada orang yang menjadi sesukunya. Bapak Ibu Saudara, banyak pokok doa untuk bangsa-bangsa ini. Dan ketika kita ini peduli kepada bangsa-bangsa dan kita bisa berdoa, kita berdoa, maka berkat Abraham itu akan diberikan kepada kita. Tuhan akan menjadikan Abraham berkat, dan Abraham menjadi berkat. Kita akan menerima berkat Abraham, karena Abraham peduli kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham kita terima karena kita peduli pada bangsa-bangsa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan kali ini kita akan menyanyikan satu pujian. Bagi bangsa ini kami berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan bangsa-bangsa supaya semua bangsa diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan dimenangkan menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
sehingga firman-Mu dapat berbuah-buah dan firman-Mu mendatangkan berkat bagi kami dan mendatangkan berkat bagi keluarga kami dan mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Jadikan kami seperti Abraham yang mau memberitakan Injil kepada segala bangsa, supaya semua bangsa-bangsa datang kepadamu, menyembah Engkau, mengakui Engkau ya Tuhan, Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Biarlah lidah mereka mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan setiap lutut mereka bertelut menyembah Engkau sebagai Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita melalui ibadah kita hari ini. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Amin. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.